Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Syariful Qois. Nanti saya bersama teman saya M Zaki Pratama. Kami di sini akan mempresentasikan ataupun sharing mengenai materi pemaparan materi, yakni materi percabangan ataupun pengkondisian if else pada Java. Di sini nanti kami akan memaparkan beberapa materi. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Liza Afrianti selaku dosen mata kuliah pemrograman fundamental. Langsung saja untuk materi pertama, yakni di sini ada percabangan Java oleh Asyarul Qois dan M Zaki Pratama. Nah, untuk materi pembahasan yang akan kami bahas sendiri itu ada 5 sub, yakni yang pertama if, ya, kemudian yang kedua itu ada if else, yang ketiga ada if else if, kemudian ada switch case, dan yang terakhir ada nested if. Nah, untuk yang pertama, percabangan if. Percabangan if itu sendiri dalam fungsi if, program akan mengeksekusi pernyataan hanya jika ekspresi pengujian adalah true. Sementara, jika didapatkan hasil pengujiannya false, maka pernyataan tidak akan dieksekusi. Bukan berarti ketika suatu suatu kode tidak memenuhi kondisi di awal, bukan berarti suatu outputnya akan nggak dieksekusi. Nah, kebanyakan orang mengira bahwa output yang nggak dieksekusi. Di sini pernyataan yang bakal nggak dieksekusi. Nah, baik untuk contoh, langsung saja ke contoh. Di sini ada contoh untuk flowchart. Nah, di sini ada flowchart mengenai if. Nah, untuk flowchart sendiri ini sebenarnya bisa melalui berbagai macam software. Ada software seperti ada software-software lah untuk membuat flowchart. Nah, kemudian untuk contoh kode sendiri di sini kami ada membuatkan kode mengenai if, program if. Nah, di sini programnya mengenai diskon. Nah, di sini kami menggunakan import Java Scanner. Jadi mengimportkan Java, kemudian di dalamnya ada direktori util, kemudian scanner. Dan kami panggil di sini scannernya, scanner masukkan identifier masuk, kemudian sintak scanner untuk menampilkan scanner. Scanner ini tujuannya untuk nanti pengguna bisa membuat atau menginputkan data sesuai kemauannya sendiri. Di sini ada sort atau system out print total. Kemudian di sini kami memasukkan tipe data integer, kemudian total, baru masuk ke next int atau karena datanya integer, jadi menggunakan next int. Nah, kemudian di sini untuk pengkondisiannya, yang pertama untuk if itu sendiri. Nah, if itu sendiri di sini kami membuat contoh bahwa ketika kondisi itu lebih dari sama dengan 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Di sini kode untuk eh, kami tambahkan untuk operator penugasan, yakni diskonnya. Nah, untuk outputnya sendiri akan menghasilkan ketika contoh kita memasukkan 100.000, di sini akan mendapatkan diskon 10%. Nah, jadinya 90.000. Gitu. Ini contoh salah satu contoh untuk penggunaan if ketika ketika kurang dari 10.000, 100.000 atau misal kita masukkan 9.000, itu akhirnya akan juga 9.000, tidak mendapatkan diskon. Nah, kemudian untuk yang kedua ini ada percabangan if else. Nah, untuk percabangan if else itu sendiri di mana jika kondisinya salah, kita masih memiliki pilihan lain yang bisa dilakukan pengujian. Pernyataan if else mengevaluasi ekspresi pengujian dan akan mengeksekusi isi if hanya jika kondisi pengujian adalah true. Sementara jika kondisinya false, body dari else yang akan dieksekusi. Nah, jadi kalau if else itu sendiri, jika kondisi if yang kita buat itu tidak terpenuhi atau satu kondisi itu tidak tidak terpenuhi, ya berarti di sini kondisinya false, itu body dari else yang akan dieksekusi pada outputnya. Nah, untuk flowchart-nya sendiri ada di sini. Untuk flowchart, contoh flowchart kami. Nah, untuk
kode program ada di sini. Di sini sama seperti tadi, kami masih menggunakan contoh diskon. Di sini sama seperti inputan scanner, kemudian di sini untuk deklarasi scannernya. Nah, di sini masukkan tipe data integer dan lain sebagainya dengan kondisi pertama yakni total tadi 100.000. Ketika total itu tidak terpenuhi, total 100.000, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Ketika dia tidak mendapatkan diskon, di sini akan menampilkan no diskon. Untuk contoh outputnya kita mungkin bisa praktekkan. Di sini kita contohkan misalkan dia 90.000. 90.000. Nah, kalau 90.000 tentunya di sini tidak akan mendapatkan diskon. Coba kita press enter. Nah, di sini tertulis keterangan no diskon. Jadi di sini body dari else akan mengeksekusi program ketika kondisi if tidak terpenuhi. Nah, mungkin untuk yang ketiga. Yang ketiga ini ada percabangan if else if. Untuk percabangan if else if itu sendiri adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa kondisi if else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika tidak ternyata terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya, dan seterusnya, hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang bernilai true. Nah, jadi ketika if else if itu sendiri, ketika kondisi if itu tidak terpenuhi, ada lagi if berikutnya. Ketika itu tidak terpenuhi juga, kemudian ada lagi if berikutnya, sampai dia menemukan if yang kondisinya terpenuhi. Atau jika pun tidak terpenuhi, dia akan mengambil blok dari else terakhir, atau mengambil body dari else terakhir. Nah, untuk flowchart itu sendiri, kami di sini sama seperti tadi, diskon. Nah, di sini flowchart if, else if-nya. Kemudian untuk kode program, ada di sini. Untuk kode programnya sama seperti tadi. Nah, namun di sini ini yang membedakan, ada dua if di sini kan. Ada if, terus ada else if-nya. Nah, di sini kami masukkan jika total belanja itu lebih dari sama dengan 200.000, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Kemudian, jika total belanjanya lebih dari sama dengan 100.000, maka dia akan mengambilkan diskon 10%. Jika tidak keduanya, maka dia nggak dapat diskon. Nah, coba mari kita lihat outputnya itu sendiri. Nah, kita buat di sini mungkin 210.000. 110.000. Nah, di sini akan menampilkan diskon 15%, sehingga hasil dari 210.000 tadi dikurangi dengan diskon 15%, sekitar ini 178.500. Nah, kemudian kita coba lagi untuk yang else if kedua. Di sini coba kita 100.000. Nah, di sini dia akan mendapatkan diskon 10%. Karena tadi kan kondisi kedua yang memenuhi ketika kita menginputkan 100.000. Jika tidak keduanya, maka hasilnya akan, misal kita di sini 12.000. Nah, dia akan, outputnya akan no diskon. Akhirnya juga kita akan membayar 12.000. Nah, mungkin sekian untuk presentasi tiga pemaparan materi awal. Dilanjutkan oleh teman saya, M. Zaki Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Pratama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari KOIS. Baik, yang di sini pertama saya akan menjelaskan percabangan switch cache. Apa sih itu percabangan switch cache? Switch cache adalah konsep pemrograman yang memungkinkan kode membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Atau simpelnya yang mudah dimengerti, kondisinya telah ditetapkan. Seperti yang bisa dilihat pada contoh berikut, flowchart. Di sini terdapat di sini jika kita memasukkan input L atau P, maka kondisi yang pertama, jika kita memasukkan input L, maka kondisi yang output yang akan dikeluarkan
ialah laki-laki. Sedangkan jika kita memasukkan input P, maka kondisi yang akan dihasilkan akan mengeluarkan output perempuan. Jika input yang kita masukkan selain dari L atau P, atau kondisinya default, maka output yang akan dihasilkan tidak ada. Simpelnya, switch case ini telah menetapkan kondisinya. Semisal, nama-nama gender yang seperti berikut, ada laki-laki dan perempuan, nama-nama bulan 12, nama-nama hari 7, dan lain sebagainya. Berikut contoh kode pemrogramannya. Oke, selanjutnya adalah percabangan nested if. Apa sih nested if itu? Nested if itu ialah kondisi di mana percabangan kondisi di dalam kondisi. Jadi, simpelnya, baik saya akan menjelaskannya pada flowchart seperti yang bisa dilihat di sini. Jika input nilai yang kita masukkan itu lebih dari sama dengan 0, maka output yang akan dihasilkan ialah bilangan positif. Sebaliknya, jika input yang kita masukkan lebih kecil dari sama dengan 0, maka output yang akan dihasilkan ialah bilangan negatif. Atau di sini bilangan negatifnya tidak dihitung. Maka akan selesai. Selanjutnya, pada kondisi awal, jika kita telah berhasil mengeluarkan output bilangan positif, maka terdapat kondisi selanjutnya, yang dimana jika hasil sisa bagi dari 2 sama dengan 0, maka output yang akan dihasilkan ialah genap, bilangan genap. Sebaliknya, jika terdapat sisa bagi 2 sama dengan 0, maka output yang akan dihasilkan ialah ganjil. Jadi, nested if ini ialah percabangan di dalam percabangan. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Saya tutup. Saya Muhammad Zaki Pratama dan teman saya Asyad Abdul Qois mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.